Ebenezer dengan Kak Grace dan Kak Reni. Yeay! Apa kabar semuanya adik-adik di rumah? Kakak-kakak di sini harap adik-adik di rumah pun dalam keadaan yang sehat. Kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sebelum itu kita doa dulu ya Kak, yuk. Ayo. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat saat ini kami ada, itu karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua, kakak-kakak yang di sini maupun adik-adik yang di rumah. Kiranya kami semua tetap bersukacita dalam perlindungan Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami saat ini. Kami taruh dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah Kak, sebelum kita pujian, kita mau mengucapkan super kebenaran kita hari ini dulu. Iya, ya. ayo. Nah adik-adik Sama-sama. tirukan kakak ya. Super kebenaran kita hari ini, aku punya hati yang besar untuk memaafkan. Nah sekali lagi ya Kak ya. Oke. 1, 2, 3. Aku punya hati yang besar untuk memaafkan. Nah, ayo kita mulai pujian kita hari ini. Kita mau pujikan kasih Yesus itu indah sekali ya kan Kak ya? Iya. Oke, mulai Kak. Oke. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeay. Nah, kita mau deklarasikan lagi nih Kak. Kalau kasih Yesus itu udah besar, melebihi apapun, dan Iya, kita juga akhirnya harus sayang sama teman kita, Oke. papa mama kita, Iya. orang-orang yang di sekitar kita ya Kak ya. Iya, Kita iya, harus bisa Kakak. memaafkan mereka ya kan Ya, Kak ya. Kak Grace. Nah, sekarang kita akan pujikan lagu ini, KASIH. Ayo Kak, kita mulai. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti
seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Capek. Lumayan. Lumayan. Tidak apa-apa. Iya, adik-adik harus lebih semangat dari kakak-kakak ya. Amin. Nah, sebelum itu kita sebentar lagi mau lihat keluarga Pak Joni nih, Kak. Pak Joni itu ke luar negeri lagi ya, Kak ya? Nah, penasaran kan, Kak? Iya, kepo Penasaran. Nah, sebelum itu kita nyanyikan pujian kita yang terakhir, lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Oke. Ayo, Kak. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom, ketemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Gimana kabar anak-anak sekalian? Sehat ya? Baik, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ayo siapkan hati berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan doa kita agar supaya kita siap mendengar firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini.
buat kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh diberikan kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar Tuhan boleh memberkati setiap kami. Biarlah firman ini tidak hanya kami dengar saja Tuhan, tetapi kami mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak, gimana ini? Besok kumpulin loh. Iya kak, maaf gak sengaja. Maaf. Ini aku dari tadi gambar ini loh. Ya ini ada teh. Ya, Tuh panas ya. gimana ini? Kayak apa sih kamu ini kok? Nih, kayak Minta maaf ya. minta maafin Mami. Basah semua ini ayah. Kayak apa ini? Tehnya panas. Udah tahu panas pakai bagi lah. Di bawah gitu ini lihat ini. Gimana kalau ada HP-nya? Rusak HP-nya ayah ini. Baru minta maaf ya. Kamu Enggak ini. sengaja. Minta maaf ya. Ya kayak gitu. Gak usah diulang lagi. Kalau panas pakai bagi. Iya. Makasih ya. Ya. Ya, Apa? aku tadi di dapur dengar anak-anak itu bertengkar. Apa? Oh. Tahu ya, Feren sama Wahyu tuh kayak maaf-maafan gitu loh. Hmm. Kayaknya Feren marah deh. Coba panggil anak-anak di sini. Oke deh, tak panggilin ya ya. Iya. Feren, Wahyu. Iya, Feren sama Wahyu. Iya. Kakak berantem sama adik. Kenapa berantem? Itu tadi Wahyu nggak sengaja numpain air waktu kakak gambar ya. Ya terus? Terus Wahyu kan udah minta maaf. Terus sama kakak nggak dimaafin. Iya kak, udah maafin kak? Iyalah, kakak kesel. Kenapa? Tugasnya udah berapa lama baru kerjain. Wong Tuhan aja ngampuni kita yang berdosa. Masa kakak tidak ngampuni adik? Wong cuma begitu saja. Diampuni. Minta maaf ya kak. Ya, kakak maafin juga. Maaf kalau misalnya kakak tadi kasar ngomongnya. Iya. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak yuk belajar duduk diam. Hormat kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita akan ambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ayo sekarang keluarkan Alkitabnya. Keluarkan Alkitabnya lalu dibuka pada Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kita baca bersama-sama ya. Yuk. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi pada tuan itu.
tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk mengampuni, untuk memberikan pengampunan kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah apa? Mungkin melukai hati kita, melukai hati kalian, menyakiti hati kalian. Siapa saja mereka? Orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin secara tidak sengaja mereka pernah menyakiti hati kalian. Mungkin mereka pernah berbuat salah kepada kalian. Apa sikap kita? Tuhan Yesus mengajarkan apa tadi? Memberikan apa? Pengampunan, mengampuni mereka. Mungkin kalau kita mengingat, waduh kok enak ya, dia sudah nyakitin aku, dia sudah berbuat salah kepadaku, dia sudah misalkan, dia sudah mencuri uangku, atau dia sudah merusak mainanku. Kok enak aja aku disuruh mengampuni, suruh membiarkan begitu saja. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk apa? Kita memberikan maaf, dimaafkan. Ya memang sulit kalau kita melihat teman-teman kita mungkin atau kakak kita atau mungkin adik kita atau orang-orang sekeliling kita, mereka menyakiti kita lalu kita apa disuruh apa memberikan pengampun atau memaafkan. Sepertinya kok enak ya, mereka sudah merugikan aku tapi kok aku disuruh mengampuni. Kita belajar dari teladan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus mengampuni kita, mengampuni kalian. Apa bukti kalau Tuhan Yesus mengampuni kita? Buktinya adalah dia mau mati buat kita. Dia mati di atas kayu salib, menebus segala kesalahan kita. Banyak gak salah kita kepada Tuhan? Banyak. Berapa kali kita berbuat dosa? Seringkali kita berbuat dosa kepada Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau mengampuni dosa kita. Ketika kita mohon pengampunan, Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Jadi kita harus berteladan kepada Tuhan. Berteladan kepada Tuhan yang punya kasih, yang punya hati yang selalu apa? Memaafkan, mengampuni bagi yang kita mau datang kepadanya, memohon pengampunan. Jadi kalau ada orang yang mungkin menyakiti hati kita, mereka mungkin pernah berbuat salah kepada kita, meskipun mereka enggak minta maaf mungkin ya. Kok enak ya, dia kan enggak minta maaf, kenapa harus memaafkan? Gak apa-apa, maafkan saja, ampuni saja. Supaya apa? Supaya kita juga menjadi tenang karena kita sudah mengampuni mereka. Kita sudah apa? Seperti Tuhan Yesus yang mau memberikan pengampunan. Seperti drama tadi yang dilihat tadi ya. Dramanya gimana? Kakaknya nggak mau ngampuni adiknya, ya. Padahal kakaknya sudah dimaafkan sama ayah, ya kan? Ayah sudah memaafkan kesalahan anaknya, kesalahan kakak. Tapi ketika adiknya punya salah, kakak nggak mau mengampuni, masih marah. Ya, tetapi ketika diberikan penjelasan, akhirnya apa? Kakak mau memaafkan adiknya. Iya, kenapa? Karena Tuhan Yesus juga berlaku seperti itu, melakukan seperti itu untuk setiap kita yang apa? Melakukan kesalahan. Ya, nah, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kenapa itu harus? Karena Tuhan sudah apa? Terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan terlebih dahulu memaafkan kita. Nah, adik-adik, kita terus belajar, kita terus berteladan kepada Tuhan Yesus. Miliki hati yang penuh kasih, miliki hati yang mudah memaafkan. Lalu bagaimana kalau kita yang punya salah? Kalau kita yang bersalah gimana? Ya kalau kita pernah merasa menyakiti mungkin orang tua kita, kakak kita, adik kita, siapapun yang ada di sini kita, ya jangan menunda-nunda untuk minta maaf. Perlu datang terlebih dahulu untuk minta maaf. Maaf karena tadi sudah membuat kesalahan ya. Jadi datang untuk minta maaf juga perlu. Kita memberikan maaf juga sangat perlu, sama perlunya. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Ya, Yesus memberikan pengampunan itu buat kita. Setiap kesalahan kita, pelanggaran kita, Tuhan tidak mengingatnya. Bagi yang mau datang kepadanya dan meminta pengampunan. Belajar dari Tuhan Yesus, memiliki hati yang penuh kasih, ya. Jangan segan-segan kepada siapa saja yang mungkin pernah tidak sengaja atau mungkin bahkan mereka sengaja menyakiti kalian. Berikan pengampunan, karena itu yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Ya, kita mohon Tuhan, kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menaruh hati yang penuh kasih agar supaya kita bisa melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Nah,
super kebenaran hari ini ya, super kebenaran hari ini adalah aku punya hati yang besar untuk memaafkan. Nah, sekarang kita ikuti gerakannya ya. Nah, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Aku punya hati yang besar untuk memaafkan. Sekali lagi ya. Aku punya hati yang besar untuk memaafkan. Nah, itu firman Tuhan yang bisa disampaikan. Biarlah firman itu tidak hanya didengar saja, tetapi juga ayo kita melakukan firman itu. Amin. Puji Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan Bapakku baik. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapakku baik. Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Bapakku baik. Kau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan buat prakarya kartu ajaib. Nah, kartu ajaib seperti ini modelnya ya. Bahan-bahan apa yang adik-adik butuhkan? Ada kertas HVS. Ini adik-adik bisa ganti dengan kertas gambar adik-adik sendiri ya. Lalu adik-adik juga butuh lem, spidol, pensil warna, dan juga krayon. Oke, adik-adik sudah siap bahannya? Kita mulai ya. Pertama-tama ambil kertas HVS adik-adik atau kertas gambar, lalu bisa dilipat jadi 2. Lalu adik-adik bisa gambar seperti ini. Lalu adik-adik bisa potong di sebelah sini. Nah, potong seperti ini ya. Setelah adik-adik potong, adik-adik bisa lipat. Sudah bisa? Sudah dilipat? Adik-adik bisa buka kertasnya. Nah, ditaruh di dalam seperti ini. Sudah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya adik-adik. Nah, buka, tutup. Sudah selesai. Di sini kakak sudah bikin hati-hati besar yang banyak. Adik-adik bisa warnain ya sesuai dengan kreasi adik-adik sendiri. Mau pakai pensil warna juga boleh, mau pakai krayon juga boleh. Nah, sudah ya adik-adik. Ini adik-adik bisa kreasi sendiri ya. Adik-adik mau bikin hati-hati besarnya ada 10 juga boleh, mau bikin ada 15 juga boleh. Nah, setelah adik-adik bikin, warnain lalu kita gunting ya. Tara! Jadi hatinya seperti ini. Hatinya akan kita tempel di sini ya adik-adik, di sebelah sini. Nah, seperti ini adik-adik. Sudah bisa? Nah, nanti nih dibukanya akan seperti ini. Hatinya akan timbul ya adik-adik. Selanjutnya, kakak sudah bikin satu kertas. Ini dari kertas HVS yang sudah kakak bagi dua seperti ini, lalu digunting dan sudah kakak warnain dengan krayon warna merah. Adik-adik bisa pakai warna merah, warna hijau, warna biru, terserah sesuai dengan kreasi adik-adik sendiri. Lalu kita tempel ya adik-adik, kita tempel di sebelah sini.
Nah, seperti ini adik-adik. Udah bisa ya? Lalu selanjutnya kita akan hias bagian dalamnya dan kita akan tulis super kebenaran kita. Aku punya hati besar untuk memaafkan. Adik-adik bisa tulis dimanapun ya adik-adik, mau di atas juga boleh, mau di kanan, di kiri juga boleh. Kalau kakak akan tulis di sebelah sini ya sekarang. Terakhir, adik-adik bisa hias kertas-kertas ini sesuai dengan kreasi adik-adik sendiri. Seperti yang kakak sudah bikin, seperti ini. Nah, adik-adik bisa kasih hati-hati, atau mau tulis memaafkannya di bawah juga boleh, atau adik-adik bisa kasih hati di depan. Oke, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.